Rabu pagi. Pada saat kemarin itu jam 10 kita mulai, yang dihadiri oleh Pak Harjono, Pak Herwanto, saya, Pak Heri, Pak Risanto, Bu Nur Hikmah, kemudian ada Pak Noval, Pak Afif, Pak Wargiono, kemudian ditambah dosen yang dari luar, itu adalah pengajar juga di Prodi Teknik Informatika, Bu Ninu, Pak Hesa, Pak Rizky Hesananda, Bu Tri, sama Pak Sulis, ya. Pak Ali kebetulan tidak bisa hadir karena sedang kondisinya tidak memungkinkan karena sedang sakit. Jadi beberapa masukan yang disampaikan oleh pada saat hasil rapat kemarin, ada beberapa usulan yang memang kita masih mempertimbangkan dan ini masih mungkin buat teman-teman juga suatu kelegaan ya, bisa bernafas lega sejenak walaupun nanti sudah di tahap akan menghadapi sidang proposal. Jadi beberapa dosen ini kemarin Pak Ali yang kami informasikan itu adalah keinginan mahasiswa itu melaksanakan bimbingan dahulu sebelum pelaksanaan sidang proposal dengan dosen-dosen yang ditunjuk oleh Prodi. Maka ada kemungkinan teman-teman itu adalah mengajukan dosen pembimbing dahulu, kemudian melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing yang sudah diajukan oleh teman-teman dan yang sudah ditunjuk oleh Prodi, kemudian nanti baru pelaksanaan sidang proposal. Di virtual disimak pengajuan untuk bimbingan skripsi teman-teman sudah keluar ya. Nanti sesudah nanti malam atau paling lambat besok pagi saya akan menginformasikan langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan sampai pada saat nanti sidang proposal. Ya, pada saat sidang proposal, apa saja langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan seperti itu. Ya, jadi kemungkinan ada perubahan jadwal sidang proposal, kemudian juga ada pastinya akan berkelanjutan dengan prasidang, sidang TA dan seterusnya ya. Tapi untuk pengajuan jadwal dosen pembimbing SIKATA itu tidak ada perubahan, tetap 13 Maret sampai 17 April. Jadi kita mengejar ini dulu pengajuan yang SKTA, kemudian teman-teman melakukan bimbingan dengan dosen yang ditunjuk oleh Prodi berdasarkan SKTA, kemudian nanti pelaksanaan sidang proposal. Sebelum pelaksanaan sidang proposal, teman-teman juga sudah harus membayar biaya sidang proposal sebesar 500.000 dan seterusnya. Ya, jadi ini tetap teman-teman harus perhatikan juga ada sidang proposal, ada prasidang, ada sidang TA. Ya, penentuan teman-teman nanti bisa lanjut atau tidak ke tahap sidang akhir itu ada di sidang proposal dan di prasidang. Ya, ada di sidang proposal dan di prasidang. Makanya teman-teman tidak bisa main-main dengan dana yang teman-teman keluarkan, yaitu sejumlah 1 juta untuk pengajuan dosen pembimbing. Pembayaran dosen pembimbing itu 1 juta dan sidang proposal 1.500.000. Jadi total 1.500.000. Jadi teman-teman mohon dengan sangat untuk segera menghubungi nanti dosen pembimbingnya untuk melakukan bimbingan untuk persiapan sidang proposal supaya teman-teman tidak jatuh, tidak lepas istilahnya supaya bisa masuk ke tahap sidang proposal dan tahap prasidang nantinya ya. Oke. Kemudian adapun persyaratan sidang proposal di sini yang teman-teman harus perhatikan adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif di semester genap sekarang. Tertandanya aktif yaitu adalah telah menyerahkan KRS ke Prodi, di mana KRS itu memprogram mata kuliah tugas akhir. Ya, ini sudah banyak teman-teman yang menyerahkan, juga masih ada yang belum menyerahkan seperti itu. Kemudian telah membuat monitoring akademik yang terbaru dan sudah diserahkan juga ke Prodi. Ada beberapa teman-teman yang ingin melaksanakan tugas akhir tapi Prodi tidak mengizinkan karena masih banyak mata kuliah yang belum selesai penilaiannya seperti itu ya. Kemudian telah melaksanakan sidang PKL
bagi mahasiswa kelas reguler dan kelas karyawan P2K dan atau nilai mata kuliah riset implementasi sudah ada, ya. Kecuali untuk mahasiswa pindahan, yaitu seperti kelas kerjasama LP3I dan rombongan belajar kelas DKI, ya. Ini otomatis sudah bisa mengikuti sidang akhir, ya. Kemudian telah menyerahkan laporan PKL ke Prodi. Nah, maka bila mana belum, maka Prodi berhak membatalkan atau tidak mengizinkan untuk mengikuti pelaksanaan sidang proposal. Nanti saya akan informasikan siapa saja yang masih belum menyerahkan laporan proposal, ya, laporan PKL yang di semester ganjil kemarin, kemudian juga di beberapa semester kemarin, karena terlihat ada mahasiswa yang baru mengambil TA di saat ini tapi sudah pernah PKL di semester sebelumnya, seperti itu, dan kami akan cek satu-satu bagi mahasiswa yang di angkatan sebelum 2019, berarti angkatan 18, 17, 16, karena terdata ada mahasiswa 16, 17, 18 yang baru mengikuti sidang TA saat ini, ya. Jadi sekarang Prodi akan melakukan pengetatan di dalam berkas-berkas, di dalam administrasi akademik dan seterusnya. Oke, kemudian tata cara pelaksanaan sidang proposal insya Allah dilaksanakan secara offline, ya. Walaupun di sini sudah ditetapkan dimulai tanggal 3 sampai 11 April, tapi karena ada usulan dari usulan pada saat rapat dengan dosen pembimbing, maka jadwal akan berubah, ya. Nanti akan diinformasikan lagi. Kemudian peserta sidang proposal akan dibagi secara kelompok dan akan diinformasikan kembali. Jadi untuk karena jumlahnya saya memprediksi misalkan 120 mahasiswa, maka itu akan dibagi menjadi 12 kelompok, di mana masing-masing kelompok ada 10 mahasiswa, seperti itu, ya. Dan saya juga tidak tahu apakah kondisinya masih di dalam bulan puasa atau tidak, seperti itu, ya. Peserta sidang proposal mengajukan minimal 3 judul penelitian dalam bentuk paparan, slide masing-masing maksimal 5 slide. Kemudian untuk template pengajuan proposal, ini ada yang terbaru yang sudah keluar, ya, nanti akan diinformasikan di WA group. Nanti juga saya akan memberikan akan menunjukkan, ya, di mana rinciannya itu pasti ada judul atau tema penelitian, ada pendahuluan latar belakang, perumusan masalah, berarti mengidentifikasi masalah yang ada, tujuannya untuk apa atau hasil keluarannya, kemudian ruang lingkup, metode yang akan digunakan, ingin menggunakan algoritma atau seperti yang lainnya. Kemudian ada artikel pendukung, minimal 5 artikel 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa mengambil sitasi dari yang sudah ada, yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ya. Pastikan teman-teman menggunakan Mendeley di dalam untuk penulisan tugas akhir, gunakan Mendeley, seperti itu. Kemudian untuk prosedur bimbingan itu sudah bisa dimulai pada saat teman-teman mengajukan dosen pembimbing. Nanti Prodi akan meng-approve, kemudian menyampaikan silakan bagi teman-teman dicek untuk di sikatannya apakah sudah di-approve oleh Prodi dan di-approve oleh fakultas dan seterusnya, ya. Kemudian dicetak SKTA, disimpan dalam bentuk PDF karena ini akan dilampirkan pada saat teman-teman nanti sesudah sidang, ya. Dan jangan lupa juga menyerahkan SKTA ini fotokopinya ke masing-masing dosen pembimbing untuk selanjutnya teman-teman melakukan bimbingan untuk persiapan sidang proposal, ya, dan seterusnya sampai prasidang, sampai sidang TA. Kemudian teman-teman itu juga harus melakukan pembayaran, yaitu pembayaran pengajuan dosen pembimbing. Di SIMAK sudah muncul, itu jumlahnya 1 juta. Kemudian bukti pembayarannya mohon diserahkan nanti ke Prodi juga melalui Bitly, nanti akan diinformasikan.
Kemudian teman-teman melakukan bimbingan untuk bimbingan proposal. Kemudian nanti sebelum sidang proposal teman-teman juga harus membayar biaya sidang proposal sebesar 500. Nanti juga harus diserahkan ke prodi untuk backup ya, untuk melihat untuk pembayaran dosen penguji dan seterusnya. Kemudian teman-teman juga harus melakukan bimbingan minimal 8 kali sampai dengan prasidang, kemudian bimbingan 8 kali sesudah prasidang sampai sidang TA, minimal ya, bukan maksimal, minimal. Jangan sampai kayak yang lalu bagi teman-teman yang kemarin juga sudah mendaftar TA tapi mundur. Ini Bu sudah 8 kali, bukan 8 kali maksimal tapi 8 kali minimal. Lebih sering teman-teman melakukan bimbingan itu lebih bagus, dan insya Allah dosen pembimbing akan memperhatikan teman-teman. Dan diingat kondisi saat ini adalah di bulan Ramadan, puasa, jadi pintar-pintarnya teman-teman di dalam mengontak dosen pembimbing, dilihat kondisi dan waktunya seperti itu ya. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada saat prasidang nantinya ataupun sidang proposal, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap sidang tugas akhir ya. Keputusan mutlak ada di Dewan Penguji dan Prodi ya. Pastinya di setiap akhir pelaksanaan sidang pasti kami akan membuat pertemuan mana yang bisa dinyatakan lulus dan seterusnya ya. Jadi tidak bisa ada intervensi dari mahasiswa maupun dosen nantinya seperti itu. Jadi mohon kepada teman-teman untuk memaksimalkan waktunya, karena kita di bulan puasa itu tidak efektif ya untuk pertemuannya. Pastinya di akhir bulan awal April ya, awal April itu di minggu ke-1, minggu kedua pun sudah tidak kondusif ya, karena kita tanggal 22 April itu sudah Hari Raya Idul Fitri, berarti mundur 1 minggu, itu suasana sudah tidak kondusif. Berarti tanggal 22 kurangin 7, sekitar tanggal 15-an itu sudah tidak kondusif untuk mungkin masih bisa bimbingan, tapi teman-teman juga beberapa dosen mungkin sudah ada yang pulang kampung, kemudian teman-teman juga sudah ada yang merencanakan untuk berlebaran di luar kota dan seterusnya ya. Jadi kalaupun nanti pelaksanaan bimbingan itu sesudah lebaran, jangan lama-lama lah di kampung supaya bisa segera bimbingan lagi untuk persiapan prasidang dan seterusnya ya. Kemudian di sini akan saya share untuk data yang sudah masuk yang TA berdasarkan KRS yang sudah ada di prodi ya. Kemudian di sini ini yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu teman-teman siapkan dananya ya. Jadi saya selalu mengatakan mulai dari semester 6 ya, semester 6 dan semester 7 kemarin PKR, berapa dana yang harus disiapkan. Di semester kemarin memang ada perubahan biaya, tidak sepertinya yang biasa saya informasikan, yaitu ada ajuan bimbingan, ini untuk pembayaran dosen pembimbing, ada 2 dosen pembimbing, itu yang harus teman-teman siapkan dalam waktu dekat ini, tidak lebih dari tanggal 17 April, itu 1 juta. Kemudian nanti biaya sidang proposal saya akan informasikan, itu kurang lebih 1 minggu atau 10 hari bahwa sidang proposal sudah harus siap dilaksanakan, itu 500.000. Dan ini pasti akan saya laporkan ke fakultas dan ke bagian keuangan siapa saja yang sudah bisa untuk melaksanakan sidang proposal ya. Jadi berdasarkan teman-teman yang sudah melaksanakan yang sudah mendaftar di dalam pengajuan KRS ya, ini datanya. Jadi jangan sampai kayak kemarin itu ada yang bayar sidang proposal tapi belum sepertinya dan sebagainya ya. Kemudian nanti menjelang prasidang 10 hari sebelum prasidang juga akan ada ajuan lagi untuk pembayaran prasidang sebesar 500.000. Kemudian biaya sidang TA sampai hari ini
infonya masih 1,5 juta, belum ada perubahan. Kalaupun ada perubahan nanti akan diinformasikan kembali. Karena dulu pernah biaya sidang TA itu hampir hampir mau naik 2 juta, tapi akhirnya tetap 1,5 juta ya. Kita tidak tahu. Kemudian nanti juga kalau misal teman-teman lancar sampai pada saat sidang TA dan dinyatakan lulus, maka teman-teman juga diperlukan biaya untuk mengambil surat keterangan lulus, biayanya 100.000. Kemudian untuk biaya pengambilan ijazah, transkrip dan lain-lain, ya ini tercakup dalam pengukuhan calon wisuda, biayanya 2 juta dan ini wajib teman-teman untuk mengikuti, untuk membayar. Ya, kalaupun teman-teman tidak mengikuti prosesi pengukuhan, ya teman-teman wajib karena untuk syarat pengambilan ijazah, ya. Kemudian biaya wisuda 2 juta. Biaya ini semua kalau teman-teman hitung ini 2, 4, 5, 6, 7,5, ya 7,5 ditambah 100.000 7,6. Ini belum termasuk biaya kuliah teman-teman, ya. Belum termasuk bila mana ada perbaikan nilai. Karena kemarin saya melihat beberapa teman-teman mahasiswa masih ada mata kuliah yang di semester ganjil, itu ada 1 atau 2 mata kuliah yang nilainya masih belum baik. Ya, Prodi masih mengizinkan mengikuti sidang TA sampai ke tahap nanti sidang TA, cuman belum bisa diyudisiukan, belum bisa diumumkan lulus di semester genap. Maka akan diumumkan dinyatakan lulus pada semester ganjil. Tapi teman-teman sudah dinyatakan lulus, tapi resminya teman-teman itu adalah di semester ganjil, ya. Dan biaya itu kalau untuk perbaikan nilai itu biayanya per SKS 200.000. Jadi tolong teman-teman yang kemarin sudah konsultasi dengan saya dan saya mengatakan nanti di semester sesudah sidang ada perbaikan, mohon dimulai juga ikut disiapkan, ya, dianggarkan. Kemudian belum termasuk biaya fotokopi nanti pada saat persiapan sidang proposal, prasidang, sidang TA, ada 3 berkas, 4 berkas dan seterusnya. Ya, belum biaya teman-teman melakukan print out di rental atau di fotokopi. Ya, itu harus teman-teman perhitungkan. Ya, kecuali teman-teman bisa ngeprint sendiri di rumah, berarti teman-teman hanya modal kertas dan tinta. Kemudian kalau teman-teman boleh menumpang ngeprint di kantor juga berarti kan itu aman ya, istilahnya tidak ada biaya. Cuman tolong diperhatikan izin di perusahaan jangan sampai nanti kena tegur dan sebagainya ya. Nah, ini belum termasuk biaya yang lain-lain. Jadi teman-teman tolong dianggarkan ya, jangan sampai nanti pada saat menjelang prasidang teman-teman mundur, Bu, belum ada biayanya. Apalagi pada saat sidang, Bu, belum bisa. Dan teman-teman pun sudah harus lunas biaya kuliah. Tidak ada lagi yang istilahnya terkendala belum lunas biaya perkuliahan. Karena nanti pada saat menjelang sidang TA, teman-teman itu harus mendapatkan surat keterangan lunas dari bagian keuangan, ya. Jadi jangan sampai nanti saya terima WA, Bu, boleh nggak saya sidang dulu, nanti pembayarannya sesudah sidang, nggak ada. Ya, saya tidak akan menjawab apapun japrian dari teman-teman, minta rekomendasi dan segala macam. Itu urusan teman-teman dengan keuangan. Kalau sudah menyangkut keuangan bukan di prodi, tapi di keuangan. Kalau terkait dengan akademik dan segala macam masih bisa saya bantu dan masih bisa saya follow up ke bagian akademik dan seterusnya. Ya. Karena kita sekarang sistem keuangannya sudah sentralisasi di depan dan prodi tidak bisa menentukan lagi karena semua sudah by system, ya. Oke, kemudian nah ini yang sering terjadi problem yang teman-teman mahasiswa hadapi pada saat menjelang sidang, ya, maupun menjelang proposal. Mahasiswa tidak paham akan materi apa yang akan diangkat pada penelitian, ya. Mahasiswa dangkal akan sumber informasi penelitian. Mahasiswa tidak maksimal bimbingan.
hanya fokus ke satu dosen pembimbing. Biasanya yang menjadi favoritnya seperti itu, ya. Kalau iya salah satu dosen itu favorit atau dua-duanya tidak favorit, terus teman-teman mutung. Tidak. Semua dosen pembimbing yang ditunjuk oleh prodi atas dasar penentuan dari prodi itu adalah terbaik buat teman-teman. Ya, mungkin buat teman-teman beranggapnya, aduh, susah nih sama dosen pembimbing ini untuk nemuinnya dan segala macam, ya. Tapi itu adalah yang terbaik dan sesuai dengan kompetensi dari masing-masing dosen, sesuai dengan ajuan yang ada di teman-teman ajukan di dalam Sikata, ya. Nah, untuk menyiasati permasalahan ini, teman-teman silakan banyak searching jurnal, banyak searching artikel, ya, ada di Google Scholar, ada di di Skimago atau lainnya. Silahkan teman-teman untuk banyak searching, ya. Jangan searching jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia, ya. Cobalah yang berbahasa Inggris, di translate, ya. Mau gunakan Google Translate atau menggunakan aplikasi lain, silakan seperti itu, ya. Kemudian banyak diskusi dengan dosen-dosen dan atau teman-teman atau alumni yang sebelumnya, ya. Teman-teman misalkan ditunjuk dosen pembimbingnya saya dengan Pak Ali. Tapi teman-teman tidak ada masalah, tidak dilarang teman-teman untuk diskusi dengan dosen lain. Misalnya saya ingin diskusi dengan Bu Ninu, silakan. Teman-teman ingin diskusi dengan Pak Heri, silakan. Walaupun tidak dengan dosen pembimbingnya, untuk mencari masukan, silakan saja, ya. Kemudian diskusi bersama dengan dosen pembimbing 1 dan 2. Oke, ini sering terjadi teman-teman, ya. Bu, dosen A arahnya ke sini, dosen B bilangnya begini, saya bingung, ya. Silakan teman-teman berinisiatif membuat pertemuan antara dosen satu dengan dosen yang lainnya, bertiga ketemu, ya. Prodi memfasilitasi boleh ketemu di prodi. Kalau misalkan Bapak Ibu dosen pembimbingnya ingin menggunakan kelas, tolong diinformasikan. Kemarin kami rapat dengan dosen pembimbing, kita memfasilitasi ruangan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan ruang 101, ruangan perpustakaan yang ada di lantai 2 atau ruangan di prodi ataupun di kelas, silakan dikondisikan dan diinformasikan ke prodi, ya. Karena yang mempunyai jadwal ruangan kelas itu kosong ada di Pak Heri. Jadi mungkin 101, oh jam 3 sampai jam 4 kosong nih, silahkan dimanfaatkan. Ruangan perpustakaan nanti kalau memang mau digunakan di lantai 2 juga boleh. Atau teman-teman diskusi dengan antar teman-teman berkelompok itu di perpustakaan institusi juga silakan, ya. Saya melihat pengalaman di teman-teman angkatan 2018 di genap tahun lalu itu, mereka sering berkumpul di perpustakaan institusi, mulai dari pagi sampai sore seperti itu, sampai tutup lah. Terus nanti kalau nggak bisa menyelesaikan permasalahan, mereka berombongan datang ke prodi atau menemui dosen pembimbingnya di kampus seperti itu, ya. Kemudian fokus pada penelitiannya. Jadi kalau teman-teman sudah mengambil, aku mau ngambil masalah machine learning, fokus di machine learningnya. Jangan ngelihat punya teman, ini seperti ini, kayaknya gampang, pindah. Jadi nanti dosen pembimbing pun akan kebingungan di dalam membimbing teman-teman, ya. Jadi tolong fokus atau teman-teman bertanya ke dosen pembimbing, Pak, saya belum ada tema atau yang akan diangkat. Siapa tahu dosen-dosen pembimbing itu mempunyai beberapa tema, beberapa judul ataupun tema. Coba deh, kamu searching ini. Saya punya tema seperti ini. Diskusikan dengan dosen pembimbing satunya. Atau kita bertemu bertiga seperti itu, ya. Kemudian yang satunya ini yang terpenting nih. Tepati janji waktu yang telah disepakati, ya. Seperti Pak Ali, misalkan, maaf Pak Ali itu senang bimbingannya itu by Zoom.
Kemudian bikin WA group teman-teman ya. Yang penting bikin WA group dosen pembimbing supaya enak ketemunya. Kemudian Pali sudah membuka link Zoom dan segala macam informasikan. Tapi yang datang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Pada saat nanti menjelang sidang proposal maupun jelang prasidang, sidang taat, ujuk-ujuk baru bawa bab 5, bawa berkas sudah bab 5. Ya. Semua dosen pembimbing tidak akan menerima teman-teman. Percaya sama saya. Karena kita sudah komit antara prodi dengan dosen pembimbing, Bapak Ibu berhak menolak mahasiswa bimbingannya bila mana tidak pernah bimbingan mulai dari awal. Ya, jadi jangan harap mau yang kemarin pernah ikut TA, kemudian Bu saya udah selesai karena kendala biaya belum ikut prasidang atau TA. Mulai dari awal, kemudian tolong informasikan ke prodi lagi apakah dosen pembimbingnya akan tetap sama atau berubah. Ya, jadi tolong bagi teman-teman yang kemarin sudah sampai tahap akhir, tapi kemudian kendala dan sebagainya mundur tidak sampai lanjut sidang TA, tolong informasi ke prodi. Kalau ingin dosen pembimbingnya tetap, maka kita akan prioritaskan seperti itu. Ya, jadi mohon teman-teman. Jangan diam, aduh, udah diam aja deh, ya udah nanti aja gimana nanti gitu. Itu bukan solusi teman-teman, ya. Paling enak kalau teman-teman itu nanti misalkan pembimbingnya saya bikin grup, nah teman-teman diskusi sesama teman-teman. Jadi ada saling membantu, ya, saling mengingatkan, oh ini harusnya pakai ini, harusnya ini. Jangan berdiam diri sendiri, berusaha sendiri, ya. Kemudian teman-teman prodi juga tidak melarang teman-teman untuk dibantu di dalam menyelesaikan skripsi. Biasanya teman-teman itu dibantu di dalam pembuatan program, mungkin ngoding ya, teman-teman ada yang nggak bisa coding dan segala macam. Jangan terima mateng. Saya selalu mengatakan jangan terima matang. Tanyakan ini prosedurnya gimana, database gimana, pengalaman kemarin, ya. Mahasiswa ditanya oleh dosen Pak Herwanto, pertanyaannya dasar banget. Ya, Pak Herwanto tuh suka bertanya di luar dugaan kita. Bertanya itu saya ingat banget, apa sih database? Tidak bisa menjawab. Untuk menunjukkan database-nya saja juga tidak bisa menjawab. Memang dibantu, tapi jangan lepas tangan gitu loh. Mungkin juga dibantu di dalam penulisannya, tapi jangan terima mateng. Yang mau ujian tuh siapa? Kamu, mahasiswa yang sekarang mau TA, atau yang bantu? Ya. Dan selalu kalau Pak Ali, yang saya tahu Pak Ali itu selalu kalau misalnya teman-teman dibantu, yang membantunya wajib hadir. Ya Pak Ali ya, kalau nggak salah seperti itu deh. Wajib hadir supaya tidak ada miskomunikasi apa yang dimaui Pak Ali dengan mahasiswa bimbingannya. Jadi Pak Ali itu selalu mengatakan mana yang kamu dibantu, mau mengerjakan sendiri apa dibantu gitu ya mungkin ya. Seperti itu, oh dibantu Pak. Itu harus wajib datang supaya tahu progresnya seperti apa ya. Nah kalau saya sih istilahnya tetap mungkin juga akan sama dengan model Pak Ali, apa yang dimaui oleh saya dosen pembimbing, supaya teman-teman tidak ada kegagalan pada saat sidang ditanya menjawabnya bingungan, di dalam kebingungan ya. Jadi tolong teman-teman belajar untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kalau teman-teman nanti merasa aduh kayaknya saya belum siap, silahkan mundur. Jangan sampai sudah membayar sejumlah uang yang banyak, itu teman-teman harus melunasi kuliah terus mundur, sayang ya. Jadi dipikirkan 10-20 kali lagi teman-teman ya. Oke, teman-teman yang angkatan 19 masih ada kesempatan. Ini kan semester 8 4 tahun, masih ada 3 tahun. Tapi kan tidak begitu juga nunggu sampai 3 tahun terakhir ya. Nanti baru mendadak baru mengajukan TA, tidak ya. Oke. Nah,
Ini sudah selesai, jadi teman-teman untuk mencapai sesuatu yang berhasil, meraih bendera Eskom, itu tidak ada tangga berjalan eskalator yang langsung set, naik, tinggal berdiri, terus jalan di bawah sendiri. Tapi teman-teman itu harus menapaki anak tangga satu persatu. Seperti teman-teman melangkah dari lantai dasar ke ruangan prodi, ke lantai 3, lantai 4. Ya, itu ada langkahnya, ada prosesnya. Bukan naik eskalator atau naik lift tiba-tiba sampai. Tidak semudah itu teman-teman ya. Saya pun mengalami saat ini sedang S3, bolak-balik udah 1 minggu ini udah 3 kali disertasi saya istilahnya saya mengatakan dilempar gitu ya, dilempar oleh dosen pembimbing karena masih harus revisi dan revisi. Saya menganggapnya sudah sudah maksimal, sudah benar, tapi tetap ada aja yang masih salah. Entah itu typo atau apa, hitungan pun juga masih belum match ya. Ini juga saya masih pusing, udah dari kemarin hitungannya lagi mentok. Nah, saya istirahat, saya tenangin dulu, saya buka-buka lagi, ya kita mulai ya. Jadi mohon teman-teman diperhatikan apa yang tadi saya sampaikan. Saya izin juga untuk sebelum nanti masuk Pak Ali ya. Ini. Nah, datanya nih. Ini ada berwarna, ada kuning, ada hijau, ada biru, dan juga ada merah. Ada peach ya. Jadi yang untuk yang warna kuning ini KRS dan monitoring akademik sudah ada di prodi, berarti sudah oke. Kemudian untuk yang warna hijau, prodi belum menerima monitoring akademik, tapi KRS sudah masuk. Kemudian yang merah, monitoringnya sudah ada, tapi KRS-nya belum. Kemudian yang warna peach ini adalah mahasiswa yang dibebaskan tidak menyerahkan laporan PKL karena adalah mahasiswa pindahan. Ya, termasuk ini juga nih. Sorry nih. Khairul Umam, Doni Mulana ya. Nah, ini dibebaskan seperti itu. Ini mahasiswa yang dengan kode bukan 231 tapi 234, kemudian 233, 236 dan seterusnya. Ya, ini adalah mahasiswa pindahan. Kemudian ada juga mahasiswa yang Ayudina Imani kemarin tidak bisa ikut TA ya, walaupun sudah mengikuti PKL karena masih banyak mata kuliah yang di semester genap ini belum selesai ya, dan di semester ganjil juga masih ada beberapa. Jadi mohon teman-teman yang belum menyerahkan laporan PKL, ini untuk yang mahasiswa 16 sampai dengan 18, saya akan cek lagi apakah sudah menyerahkan laporan PKL atau belum. Kalau ternyata belum, maka tidak diperkenankan mengikuti sidang proposal ya. Kemudian bagi teman-teman angkatan 19 yang masih belum diwarnai biru, mohon disegerakan menyerahkan laporan PKL-nya seperti itu ya. Di sini masih ada Anjul, Faris, Rafael. Kalau memang sudah merasa menyerahkan, mungkin saya terselip bukti pembayarannya, tolong ditunjukkan bukti pembayarannya seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kemudian jadi tolong teman-teman jangan sampai nanti terkendala pada saat pelaksanaan sidang proposal, teman-teman belum menyerahkan laporan PKL, teman-teman tidak bisa lanjut sampai ke tahap sidang. Oke, kemudian ini template mungkin nanti akan lebih dijelaskan karena ini info dari fakultas yang sudah sesuai dengan penjamu kita ada. Ini adalah jadi bentuknya dalam bentuk draft, mungkin tidak terlalu banyak ya, mungkin tidak sampai satu berkas gitu ya. Jadi proposal skripsi adalah sebuah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana atau kerangka kerja atau kerangka pemikiran dari penelitian skripsi yang akan dilakukan. Ya, proposal disusun oleh mahasiswa skripsi untuk mendapatkan persetujuan dari prodi untuk memulai penelitian. Di sini adalah judul ya yang harus spesifik, unik ya, paling tidak unik sehingga dosen pembimbing itu atau dosen penguji nanti tertarik untuk melihat pembahasan lebih jauh.
Kemudian di sini juga ada ringkasan tidak lebih dari 300 kata yang berisi permasalahan dan urgensi atau kepentingan, tujuan, metode, tahapan waktu penyelesaian. Ya, tidak lebih dari 300 kata. Kemudian ada keywordnya. Ya. Nah, mungkin juga ini dianggap sebagai suatu abstrak nantinya, ya. Kemudian di sini ada pendahuluan yang berisi ada latar belakang, rumusan permasalahan, pendekatan, pemecahan masalah, tujuannya, kemudian sitasinya dan sebagainya. Ini tidak lebih dari 1000 kata. Kita menggunakan style APA edisi ke-7, gunakan Mendeley. Saya akan ketahuan kok, kemarin juga PKL ada yang tidak menggunakan Mendeley, saya minta menggunakan Mendeley. Ya, kalau teman-teman mengambil mata kuliah metode penelitian dengan saya, pasti teman-teman sudah paham bagaimana penggunaan Mendeley. Ya, bagi teman-teman yang belum, silakan searching di YouTube bagaimana mendownload Mendeley dan menggunakannya. Ya, kemudian di sini juga metode yang akan teman-teman gunakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak lebih 1000 kata. Boleh ditampilkan diagram alir atau flowchart-nya di dalam menyelesaikannya, ya. Boleh dalam bentuk JPEG atau PNG. Kemudian teman-teman juga harus bisa membuat schedule jadwal penelitian mulai dari pertama kali bimbingan, rencananya dan seterusnya sampai nanti pada tahap akhir di sidang, ya. Pada saat akhir sidang akhir itu kita rencana tetap di bulan Juli akhir, ya. Tidak lewat dari bulan itu, ya. Kemudian daftar pustaka gunakan tadi sitasi dengan EPA edisi ke-7 gunakan Mendeley, ya. Yang diizinkan hanyalah maksimal 5 tahun terakhir, ya. Ini adalah contoh kalau daftar pustaka menggunakan Mendeley. Sudah urut dengan alfabet, jadi tidak usah teman-teman menulis lagi satu-satu, tinggal klik bibliografi pada Mendeley-nya akan muncul semua seperti itu di daftar pustaka, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Di sini ada chat, mungkin ada pertanyaan. Nanti akan diinformasikan kembali, ya. Oke, nanti saya akan menjawab pertanyaan ini satu-satu sesudah arahan arahan dari Pak Ali dan Pak Heri. Monggo, mungkin Pak Heri atau Pak Ali dahulu. Monggo Pak Heri. Ya, ada Pak Ali. Boleh saya dulu nih Pak Ali ya. Mohon izin Pak Ali ya. Nanti Pak Ali gongnya. Ya silakan Pak Heri. Ya, nuwun Pak Ali. Monggo izin dulu. Selamat sore semuanya, khususnya Pak Ali, Ibu Nuke dan semuanya yang akan mengambil TA. Jadi TA itu sebenarnya mudah ya, jangan dibuat susah menurut saya. Jadi pertama kita niatkan selesai sesuai dengan waktunya. Pertama, kedua tadi disampaikan oleh Bu Nuke, sering-seringlah ketemu dengan dosen pembimbingnya nanti. Termasuk misalnya lagi janjian di kampus misalnya, tidak ketemu dengan dosen pembimbing, dengan dosen lain pun silahkan. Yang penting Anda apa yang menjadi pertanyaan atau unek-unek untuk itu bisa tersalurkanlah ke dosen lain sebelum dosen pembimbing itu hadir misalnya. Karena kan kadang-kadang terlambat gitu ya, dan nunggu lama dan sebagainya. Kalau tidak salah prodi terbuka mulai jam 8:30 ya, tapi hari puasa itu 9 atau 9:30 sampai jam 4 ya. Mudah-mudahan Bu Nuka atau saya bisa standby di sana ya. Mungkin dosen-dosen pembimbing yang lain mudah-mudahan selama puasa bisa di sana. Jadi adalah semangat. Kemudian supaya tidak terjadi penolakan oleh prodi akibat minimnya atau sedikitnya bimbingan ke dosen-dosen pembimbing setelah nanti ditentukan, karena bimbingan ini bisa offline, bisa online. Ya, tadi sarannya Bu Nuka adalah misalnya dibikin aja grup ya, grup khusus misalnya dosen pembimbing dengan Bu Nuka misalnya, bikin dengan Bu Nuka. Atau yang lain lagi bikin grup dengan dosen pembimbing yang kedua, ya.
Atau Anda sendiri bikin grup dengan dosen pembimbing yang sama, 2 pembimbing yang sama itu biasanya ada, karena ini banyak ya mahasiswanya, mungkin ada 5 atau 7 yang dosen 1 dan dosen 2-nya itu sama, itu bisa terjadi. Yang dosen pertama misalnya Bu Nuke, dosen kedua saya, ya mungkin nanti dosen ke satunya saya, ini Bu Nuke, itu mungkin ada beberapa mahasiswa. Silakan untuk untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi dengan dosen-dosen pembimbing. Terus kemudian, karena tadi dikatakan bahwa ini di atas 100, itu memang tidak mudah. Hari ini juga yang japri ke saya ada beberapa yang Pak saya nggak bisa masuk. Ya memang kapasitasnya kayaknya 100 ya. Tadi saya pas masuk 2 device itu masuk, akhirnya saya out 1 lagi, tapi bisa. Memang kapasitasnya 100 ya Bu ya? Iya, kapasitas 100. Ya, Nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan record bisa nanti disampaikan. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa, ini masih 99, nanti naik lagi dan sebagainya. Jadi yang penting semangat. Terus tadi dikatakan bahwa 8 kali pertemuan itu juga tidak mudah jika memang susah untuk ketemu. Dengan cara begini, kadang-kadang dosen itu ketika di WA itu mungkin menunggu, ada yang fast respon, ada yang slow respon, itu karena alasannya banyak. Mungkin lagi ngajar, lagi ada kegiatan lain. Itu sama dengan mahasiswa-mahasiswa juga. Misalnya dikasih informasi ini, tapi jawabnya juga agak lama karena ada aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak bisa direspon pada saat Anda WA ya, menjapri lah, itu seperti itu. Jadi andaikan di japri juga ini, coba ditelepon. Nah, andaikan Anda kesulitan dengan dosen pembimbing, coba informasikan ke Prodi. Nanti Prodi bantu komunikasi dan koordinasi. Dengan catatan Anda sudah 3 kali japri, Anda sudah 3 kali call, ya nanti silakan bukti screenshotnya kirimkan ke Prodi, ke saya atau Bu Nuke. Insya Allah nanti kita akan bantu memperlancarnya. Oke, itu dari saya Bu. Nah, barangkali karena di atas 100 nanti juga akan ada hal-hal yang mungkin perlu lebih detail, teliti lagi, misalnya masalah ruangan, kemudian masalah bimbingan dan sebagainya, karena sudah mulai offline, apalagi Ramadan ini itu mulai perkuliahan itu jam 9, kemudian berakhir jam 4, kemudian juga akan ada online jam 10 tanggal 10 sampai tanggal 15 April. Ya, itu juga harus menyesuaikan ya prodi maupun fakultas, sehingga mungkin ada sedikit kendala. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang berarti, hanya kendala jam 8 menjadi jam 9, kemudian jam 4:30 menjadi jam 4. Mungkin itu saja Bu dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Heri, benar. Jadi tolong teman-teman kalau ada kendala dengan masing-masing dosen pembimbing, tolong di follow up ke Prodi seperti itu. Walaupun saya juga izin ya teman-teman, saya mungkin tidak akan banyak membimbing mahasiswa, saya membatasi diri karena saya sudah janji 1 semester ini dengan janji dengan Pak Ahli, janji dengan Pak Dekan, janji dengan Pak Rektor. Kalau 1 semester ini saya sudah harus selesai S3 saya, dan ini saya juga sedang menunggu tanggal 10 April. Apakah saya mendapat surat penurunan jabatan saya? Nah, ini saya masih menunggu. Kalau sampai tanggal 10 April itu, soalnya deadline-nya 10 April, kalau enggak diturunkan. Nah, makanya kan saya sudah tinggal hitungan hari ya teman-teman. Ini udah ya tinggal 10 hari 2 minggu lagi seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman maksimalkan waktu yang ada. Teman-teman nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Heri. Saya tetap akan ada di belakang teman-teman walaupun nanti saya sudah tidak di prodi lagi ya. Nah, teman-teman tetap saya akan, karena teman-teman di awal masuk sekarang itu masih dengan saya seperti itu ya. Oke, monggo selanjutnya dengan Pak Ali, mungkin ada yang ingin disampaikan selaku Wadek 1. Monggo Pak Ali.
Ya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya buat semuanya ya. Yang saya hormati Bu Kaprodi, Pak Seprodi, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, Pak. Dan selamat berjuang ya. Ini untuk untuk mata kuliah skripsi. Ya, ini walaupun skripsi itu mata kuliah ya, ini ibaratnya itu gongnya ya kalau kata Pak Heri, Pak ya. Iya, Pak. Nah, jadi harus benar-benar dimaksimalkan ya, karena banyak yang gagal gara-gara skripsi ya. Kemarin terakhir saya lihat tuh prodi mesin itu 8 mahasiswa itu tidak lulus kan ya. Nggak tahu nanti prodi informatika nih, apakah belasan ataukah 20-an atau berapa seperti itu. Ratusan kali, Pak. Jangan Bu, ratusan nggak semuanya Nggak Bu. semuanya lulus ya. Iya, Oke. itu bahaya nanti. Nah, ini mungkin ini ya teman-teman ya. Yang pertama, nanti pada saat, mungkin saya langsung aja Bu ya ke Iya, monggo, Pak. saat proposal ya. Ya, monggo, Jadi Pak. pada saat proposal, itu kan ini ya, tadi udah disampaikan oleh Prodi. Mungkin saya share screen ya Bu ya. Silakan, Bapak. Ini, terima kasih Bu. Saya sudah berbagi, Pak. Ya. Nah ini, jadi nanti silakan, walaupun nanti tadi udah disampaikan ya, ada slide, tapi nanti nggak akan dinilai oleh tim penguji ya, yang ditunjuk oleh Prodi, itu nanti menilai dari sini ya. Yang pertama nanti Belum judulnya. kelihatan, Pak. Ya Bu. Bapak udah share screen belum ya? Oh belum. Oh error Bu. Sebentar Bu. Oh. Error share screen. Kok error Bu ya? Saya udah multiple participant can share simulation. Nah. Please try. Ini nggak mau Bu. Atau saya Bapak jadikan co-host, Pak, sebentar, Pak. Jadikan host. Iya boleh Bu. Oke, Pak. Sudah, Pak. Ya, makasih Bu. Saya coba Bu. Masih nggak bisa Bu ya? Apa mungkin ini kali ya? Nggak bisa, atau Bu minta tolong Bu ke Bu ya? Share yang tadi Bu, yang Word Bu. Oke, sebentar Pak. Iya Bu. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi nanti pada saat paparan itu kalau bisa itu ini ya, walaupun nggak ngerti tapi harusnya seolah-olah menguasai gitu loh ya. Karena itu nanti sebagai ibaratnya gini lah, lanjut atau tidak. Sebenarnya lanjut atau tidak itu tergantung diri kita ya. Yang ini ya Pak? Ya betul Bu, tergantung diri kita. Mungkin ke bawah dulu Bu, ke bawah Bu, ke ke jadwal. Nah ini waktu penelitian ini tuh hanya 4 bulan ya. Jadi hanya April, Mei, Juni, Juli ya Bu ya. Iya. Karena 2 Agustus itu adalah pelaksanaan yudisium sidang. 2 Agustus ya Bu? Ya, Agustus tadi? Ya, kemungkinan Agustus itu sudah finalnya Pak. Sidang akhir kan Bu ya? Ya, kalau tadi kita berdasarkan diskusi dengan dosen pembimbing kemarin Pak, seperti itu. Ya betul. Nah artinya hanya 4 bulan. Nah ini harus benar-benar dicermati lah ya. Jadi ini bulan puasa ini bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi tantangan Bu. Iya. Ya. Ini bisa bisa disesuaikan nanti dengan ini. Jadi harapannya bahwa 4 bulan ini tuh nanti teman-teman bisa memprioritaskan bahwa skripsi ini adalah bagian akhir dari perkuliahan ya. Jadi kalau bayangan saya itu bulan pertama itu April, itu teman-teman tuh harus selesai dengan permasalahannya ya. Walaupun nanti kemarin ada juga sudah disetujui pada saat proposal, ada perubahan itu boleh juga. Ya, perubahan itu artinya ada perubahan karena datanya mungkin susah untuk diambil jadi dirubah dan seterusnya gitu loh ya. Atau penyesuaian metodenya. Jadi
bulan pertama itu harusnya sudah selesai dengan permasalahannya. Ya, dan ini menjadi masalah yang memang masalah sekali bagi mahasiswa. Banyak mahasiswa itu yang tidak memahami masalahnya. Ya. Itu masalahnya ya banyak, bisa jadi karena dibantu tapi nggak ngerti. Nah, ini nanti menjadi baik, dibantu boleh ya. Tapi yang penting itu paham, ya, terutama paham terhadap masalahnya. Nanti kemudian bulan kedua itu setidaknya itu sudah paham ini, metode dan datasetnya sudah diperoleh. Ya, jadi metode dan data sudah diperoleh. Sehingga bulan ketiga itu sudah selesai mengolah data. Nanti bulan keempat ya, bulan keempat itu kan nanti ada tahap namanya prasidang. Jadi di tahap prasidang itu ya seharusnya pengolahan data sudah selesai seharusnya. Tapi kalau misalkan nggak selesai, tapi mau disetujui oleh pembimbing, boleh saja ya. Yang penting antara masalah dan metode itu sesuai. Karena kemarin saya melihat ada beberapa yang maju itu antara masalah ya datanya dengan metodenya itu nggak sesuai. Makanya nanti kalau bisa benar-benar ini ya, dosen pembimbing itu benar-benar ditanya, jangan asal disetujui. Karena gini, banyak yang asal iya tapi nanti di akhir malah diserahkan gitu loh, bukan dibantai ya. Artinya memang nggak karena salah pada saat bimbingan. Makanya yang penting minimal itu masalah dan metode itu cocok ya. Masalah hasilnya itu jelek atau bagus itu urusan nanti ya. Yang penting cocok dulu. Jelek itu juga bagian dari penelitian ya. Penelitian yang baik ya, itu adalah penelitian yang sesuai dan jujur gitu loh ya. Oh, ini ternyata katakanlah errornya masih banyak. Ya nggak apa-apa, memang begitu hasilnya. Nanti penelitian selanjutnya yang akan memperbaiki. Jadi gitu ya, nanti mohon sekali ya, mohon ditekankan pembimbing agar benar-benar ditanya, Pak, ini kita udah sesuai belum antara masalah kita, data kita dengan metode yang digunakan gitu loh. Jangan sampai nanti sudah sampai tahap ketiga ya, pengolahan data salah. Nah, itu nanti wassalam. Nah, ini mungkin nanti ini kita perlu ada trik ini, Bu, di prodi ini untuk menghindari memang dosen-dosen yang yang mungkin inilah lagi lemas lah ya. Kalau kita sebut nggak ngerti kan nggak enak ya. Tapi ini nanti takutnya di situ nanti ada kesalahan di situ. Nanti korbannya siapa? Mahasiswa. Dosen pembimbing memang nggak masalah. Makanya nanti gini teman-teman nih, jangan percaya 100% kepada dosen pembimbing. Karena itu adalah musyrik. Ya Pak Eri ya. Ya, percaya jangan ke dosen pembimbing. Maksudnya ini, jangan percaya 100% ke dosen pembimbing. Ya, baik S1, S2, S3 pun seperti itu. Tapi kita harus dieksplor sesuai bener nggak gitu loh. Ya, karena rata-rata dosen pembimbing itu mungkin nanti akan menemui, rata-rata itu nggak mengarahkan. Tapi hanya nanya dan tanda tangan aja gitu loh. Nggak ada yang modelnya begitu, ada Pak. Nah, itu jadi makanya nanti tolong dicermati gitu ya. Kalau dosen terlalu memudahkan, harus waspada ya. Ingat ya, kalau kalian dihambat pada saat bimbingan, dihambat ini bukan karena dihambat untuk pertemuan ya. Dihambat karena banyak pertanyaan, di challenge untuk ini, untuk itu yang benar ya. Tapi kalau nanti Anda dilepas, nggak banyak pertanyaan, dimudahkan, harus waspada. Ingat, waspada. Ingat. Betul ini ini catatan ini. Karena terlalu banyak mahasiswa, bisa saja mungkin karena waktu dan sebagainya ya. Tapi kalau ada dimudahkan, ya ini catatan, ini mohon dicermati lah. Mungkin nanti ditulis, mohon untuk waspada, gitu. Ya, bisa jadi banyak hal ya. Kan banyak kemungkinan itu. Bisa saja dosen nggak ngerti, bisa aja mungkin khilaf ataukah mungkin nggak perhatian dan sebagainya. Tapi jangan sampai antara masalah dan metode ini nggak match. Karena kalau dua hal ini udah salah, ke depan itu nanti akan salah. Dan harusnya nggak lulus ya pada saat prasidang. Harusnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau
tahap permasalahan dan metode ini betul, ya, kalau hanya pengolahan data kurang waktu, ini seharusnya masih ada inilah, masih bisa bertaubat atau dikasih inilah, seperti itu sih teman-teman nih, ya. Jadi buat mahasiswa yang nanti dimudahkan pada saat bimbingan, dimudahkan sekali lagi bukan ini ya, tapi dimudahkan itu artinya hanya ditanya-tanya aja, ini nanti bagaimana, coba ini bagaimana ini. Nah, tapi hubungannya apa dan sebagainya, ini nanti harus dieksplor nanti seperti itu. Oke ya, ini terkait waktu. Jadi kalau saya lihat itu nanti pada saat bulan keempat ya, itu bulan ketiga itu seharusnya sudah selesai, sudah mulai proses pengolahan ya. Ini saya nggak hanya bicara data mining ya, mau nanti tentang networking, mau apapun itu, maksudnya pengolahan itu sudah mengimplementasi atau mengolah seperti itu. Jadi 2 bulan pertama ini adalah teman-teman ini benar-benar mengerti masalah ya, dan mengeksplor literatur untuk betul nggak yang saya gunakan atau yang saya pakai. Gitu. Langkah paling mudah apa? Nyontek. Ya, nyontek penelitian orang ya. Itu kan boleh, bagian dari mereference ini ya, bagian dari ya kita ini mereference penelitian ya. Oh, kalau saya menggunakan data ini pakai metode ini deh. Itu boleh ya. Makanya cara paling mudah adalah nyontek gitu ya. Nyontek itu nyontek antara masalah ini cocok dengan ini. Itu kan salah satu bagian dari mengeksplor ya, atau mencari referensi. Nyontek tapi jangan lupa mensitasi. Ya, itu wajib itu nanti. Wajib, jangan main nyontek aja. Ya, mungkin di bulan-bulan ini ya tadi Bu Nuke kan jangan bahasa Indonesia aja, pakai bahasa Arab juga boleh ya Bu ya? Boleh. Ya, karena kan bahasa Cina boleh, bahasa Korea boleh. Maksudnya ini Bu, sambil baca-baca Quran gitu loh Bu. Ini kan bulan. Ya, siapa tahu ada. Iya. Bener loh, kalau Prof siapa tuh yang di magister harus ada itunya Pak, kaidah-kaidah dari hadis atau apa, Quran Pak. Ceritanya Pak Imam. Iya. Nah itu ya teman-teman ya. Pertama ini masalah jadwal penelitian diperhatikan ya. Ini penting sekali. Oke, minta tolong naik Bu, yang pertama Bu, dari mulai judul. Ya. Nah ini judul ya. Judul itu nanti ini menjadi masalah biasanya sama mahasiswa yang akan mengajukan skripsi. Lebih fokus ke judul. Nah, maksud saya jangan fokus ke judul. Judul itu bisa berubah-ubah nantinya. Ya bahkan yang di akhir pun masih di komen tentang judul juga ada. Maksudnya pada saat sidang akhir. Ya jadi masalah judul itu jangan terlalu fokus pada judul. Ya. Itu nanti. Kemudian di ringkasan ya. Di ringkasan ini adalah ringkasan. Jadi kami nih sebagai penguji itu paling, kalau kami males ya, itu paling enak ya membaca ringkasan nanti. Ya kita lihat apa masalahnya, kemudian itu bagaimana pendekatan dan metodenya gitu ya, tahapannya dan waktunya ini kira-kira sesuai enggak dengan semester ini gitu loh. Mungkin penelitiannya bagus gitu ya, tapi ternyata membutuhkan waktu 8 bulan. Nah ini juga menjadi pertanyaan nanti. Bisa aja ditolak. Kenapa? Ya mau nggak lulus 2 semester gitu. Jadi waktu ini merupakan ini ya, bagian dari yang harus difikirkan nanti oleh oleh penguji sidang skripsi. Jadi jangan hanya bagus saja, tapi harus dibagi. Nah, ini bagaimana solusinya? Oh, mungkin nanti bisa dipecah jadi 2, bisa saja kan ya. Ini untuk si A, ini untuk si next gitu loh. Maksudnya next itu untuk semester berikutnya gitu ya. Karena apa? Oh, mungkin penelitian berikutnya membutuhkan penyelesaian yang semester ini gitu kan ya. Nah, bagaimana cara memecahnya? Nah, itu nanti mungkin bisa didiskusikan. Jadi gitu ya. Kalau sebaiknya ya, targetnya itu adalah lulus. Jangan bagus tapi lama. Ya, kalau bagus tapi lulus ya bagus kan ya. Tapi takutnya itu bagus tapi lama lulusnya. Kemudian nanti ini bisa dipahami ya. Ringkasan itu harus rinci ya. Karena batasannya ada ini ya, hanya 300 kata. Jadi nanti jelas di situ metodenya apa, tahapannya apa. Tahapan itu adalah bagaimana nanti Anda itu memulai penelitiannya. Nah, itu nanti akan itu sih.
di bagian metode nanti akan lebih detail, tapi di sini ya harus jelas gitu ya. Karena apa? Karena penguji itu malas membaca, makanya yang bisa dilihat itu adalah ringkasan, gitu ya. Oke, itu Bu, bisa ke bawah Bu ya, pendahuluan Bu. Nah ini sangat penting sekali nih masalah pendahuluan. Ya, ini biasanya menjadi masalah yang menggagalkan mahasiswa untuk lolos topik atau judul skripsinya. Intinya apa sih? Intinya adalah mahasiswa itu memahami atau menguasai masalahnya, gitu. Ya, ini penting sekali nih. Jadi intinya di situ. Sehingga kalau paham masalahnya, nanti itu tahu tujuannya. Ya, kalau kita nggak paham masalah, tujuannya pasti nggak tahu. Ya, gitu. Jadi ini sangat penting sekali di sini. Ya, jadi pendahuluan ini sangat penting sekali. Nanti Anda itu harus bicara menjelaskan dalam waktu yang singkat masalah yang sedang dihadapi. Nah, masalah ini bisa dari dua hal ya, bisa masalah primer atau masalah sekunder ya. Masalah primer itu adalah masalah yang dihadapi secara langsung. Contohnya, ini kan banyak yang kerja kan ya, bisa aja nanti masalah dari pekerjaan diangkat itu boleh. Kalau masalah sekunder adalah masalah yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Misalkan membaca dari beberapa artikel penelitian ya, artikel dari jurnal gitu, kemudian diteruskan atau dianalisis, itu juga boleh. Jadi masalah itu tidak harus primer ya, bisa primer, bisa sekunder. Nah, di sini dan bisa saja satu masalah itu dipecah jadi 2 atau 3 sub masalah gitu ya. Dan nanti diselesaikan bertiga, itu bisa aja nanti dilihat dari skop masalahnya. Ya, ini tidak harus nih. Kalau ada masalah di perusahaan A harus 1 orang gitu. Itu enggak harus seperti itu. Dilihat dari skopnya. Kalau bisa ada beberapa masalah yang bisa dibagi-bagi ya, sub-sub masalah, ya itu nanti bisa juga kan ya. Apalagi Pak Eri ini sukanya sub nih. Ya Pak Eri ya. Nah, itu apa namanya? Ini nanti bisa menjadi pertimbangan ya teman-teman ya, terutama teman-teman reguler ya, yang kalau ingin mendapatkan masalah primer kan susah ya, itu mungkin nanti bisa bersanding dengan teman-teman yang yang sudah kerja gitu ya. Mungkin sebenarnya bisa saja loh ya, ini itu teman-teman ini tidak mampu melihat masalah ya. Padahal tujuannya PKL itu adalah mahasiswa itu mampu melihat masalah. Tujuan PKL loh ya. Walaupun tidak bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi bisa melihat masalah aja itu udah bagus. Seperti itu. Ya, nah TA ini adalah menyelesaikan masalah. Kalau PKL kan hanya melihat masalah, kemudian menganalisis. Ya, tidak menyelesaikan masalah tidak apa-apa. Itu untuk PKL. Tapi kalau untuk TA ini harus sampai selesai. Makanya nanti ada tahap namanya pengujian. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini pendahuluan ini sangat penting sekali. Ya, pendahuluan ini sangat penting sekali. Dan ini ya, nanti di pendahuluan ini itu teman-teman sampaikan beberapa pendekatan itu dari literatur mana gitu ya. Oh, penelitian sebelumnya ada yang membahas tentang ini gitu ya. Kemudian membahas tentang itu. Nah, penelitian ini melanjutkan dari sini, dari sisi apa gitu. Ya, jadi di proposal ini tidak ada tinjauan pustaka atau landasan teori. Ini langsung pendahuluan loncat ke metode. Makanya nanti ketika teman-teman itu memasukkan literatur, itu ada di bab pendahuluan. Gitu ya. Oke. Kemudian lanjut ke metode. Bapak dikit Bu ya. Nah, metode ini adalah ya menceritakan tahapan sih. Intinya tahapan lah. Tahapannya bagaimana nih? Tahapan yang akan dikerjakan selama penelitian. Ya, misalkan perlu nggak observasi? Observasi kan datang gitu ya. Ataukah wawancara gitu kan ya. Ataukah mungkin perlu FGD, Forum Discussion Group ya. Atau ke pakar atau ke apa gitu loh. Nah, itu nanti harus disampaikan tahapannya apa nih kan ya. Mungkin setelah observasi dan wawancara,
ngapain? Mungkin pengumpulan data gitu kan ya. Oke, setelah data dikumpulkan ngapain? Oh, mungkin melakukan pre-processing gitu ya. Ini kalau yang data mining lah ya. Mungkin kalau yang bukan data mining ya, mungkin menganalisis data gitu dan seterusnya. Ya, nanti setelah pre-processing kemudian melakukan pemodelan, evaluasi model gitu ya, dan seterusnya. Jadi apa namanya? Ini tahapannya nih. Dari tahapan itu ya, tahapan-tahapan yang ada, katakanlah ada 5 tahap ya. Harusnya 5 tahap itu nanti dimasukkan ke dalam tabel yang di bawahnya. Di bawahnya, Bu. Mohon izin, Bu. Tabel di ini jadwal penelitian. Kalau ada 5 tahap itu dimasukkan lagi tahap A, observasi dan apa, tahap B apa. Itu nanti menggambarkan bulan apa dilaksanakan. Seperti itu sih, ya. Jadi proposal ini itu bukan hanya untuk melihat ini bagus, cocok atau tidak, tapi apa namanya, kira-kira selesai nggak pada saat semester ini. Ini menjadi pertimbangan juga, gitu, ya. Jadi apa namanya, ini harus menjadi ini nih, menjadi penting nanti pada saat mengisi metode dan jadwal penelitian, ya. Jadi nanti intinya itu teman-teman harus paham, harus memahami masalah, ya, harus paham masalah dulu. Kalau nggak paham masalah, ya wassalam nanti. Gitu. Saya kemarin banyak juga yang baru dapat masalah itu setelah itu loh Pak, seminggu sebelum prasidang. Ada juga seperti itu. Karena apa? Yaitu apa namanya? Ketika bimbingan ditanya nggak ngerti, oh Pak saya akan ini dulu, ternyata ngilang dulu gitu loh. Nah itu nanti bahaya. Mungkin nanti ini Bu Nuke dan Pak Heri nih, kalau bisa itu setiap dosen bimbing itu menyetor jadwal bimbingan ke prodi. Jadi misalkan nih saya hari Rabu jam sekian gitu loh Bu. Jadi itu adalah jadwal yang bimbingan yang apa ya Pak ya, untuk memudahkan ini Pak mahasiswa Pak supaya tidak mencari-cari gitu loh Pak. Kan jadi kan dibikin jadwal tersendiri ya Pak? Iya betul Bu. Oke. Dan supaya bisa ketemu nih. Boleh Pak Heri dikondisikan Pak Heri. Minimal berapa kali Pak dalam seminggu barangkali? Sekali lah Pak. Artinya sekali, satu kali boleh. Maksudnya yang wajib sekali Pak. Oke, wajib sekali. Siap Pak. Biasanya kalau di ini ya, kalau di apa ya, kalau saya ya atau teman-temannya itu biasanya bisa via Zoom atau ketemu atau apa itu, mungkin kalau minggu pertama itu masih bisa via Zoom Pak. Kita kan menyampaikan ini masalah tata tulis dan sebagainya. Nah tapi ini karena nanti ini juga Pak, mahasiswa kan kemarin banyak yang masih lapor Pak ya, ini susah ditemuin nih, harus ke rumahnya dan sebagainya. Nah itu setidaknya dosen yang ditugaskan itu ya harus ini Pak, menyisihkan waktu untuk mahasiswa Pak. Di prodi ya benar. Ya, gitu. Kesanggupan, jadi dibikin form ini aja Pak Heri, kesanggupan waktu membimbing di hari apa, jam berapa, seperti itu. Kalau nggak sanggup ya jangan dikasih itu Pak, jangan dikasih ini. Ya. Bimbingan. Ya, karena saya dulu waktu pas itu Bu, pas akreditasi yang kita dapat B itu loh Bu. Dulu kan itu. Ya kan cerita kok bimbingan di rumah dimarahin malah Bu. Iya, benar. Ya, harusnya di kampus ini. Iya. Ya, benar. Dan mungkin nanti ini juga Pak. Oh, misalkan nih bimbingan hari Rabu jam 10 pagi. Nah, itu harus dipikirkan juga Pak. Ada nggak bimbingannya yang anak kelas karyawan gitu loh Pak? Nah, kan karena mereka bisa kritis juga. Saya kan dari awal tuh komitmen kuliah di sini itu ambil jadwal kelas karyawan. Kenapa saya dapat yang pagi gitu loh Pak? Nah itu juga kita bisa diprotes gitu loh. Nah itu nanti ini Pak mungkin bisa sebagai apa ya? Atau mungkin gini, misalkan Pak Heri nunjuk Bu Nino gitu ya, ditemunya di luar terus. Nah itu nanti mahasiswa bisa protes, bisa ini gitu loh Pak. Karena mungkin mereka takut juga kalau secara protes nanti malah jadi dipersulit gitu loh. Maksudnya harus ada komit gitu loh Pak. Ya jangan sampai dipersulit gitu kan ya. Ya kayak Pak Irwanto harus ke Depok tuh kan takutnya Pak kalau ada yang kecelakaan tuh kan kita sedih juga ya Pak ya, jauh-jauh gitu loh Pak. Ya kalau enggak sih enggak apa-apa, tapi kan artinya harus kita komit lah, isikan waktu gitu loh. Nah tapinya ya, kalau nanti sudah
dosen udah meluangkan waktu, mahasiswa yang nggak datang, nah itu urusan lain Pak Eri, ya Pak ya. Nah itu nanti bisa jadi catatan yang bisa mengurangi syarat untuk kelulusan. Ya karena kan tadi kan syaratnya 8 kali pertemuan seperti itu. Kalau saya hitung Pak Eri, kalau misalkan aktif mulai April, itu 8 itu kemungkinan sih ya Juli Pak. Artinya setiap minggu itu harus ada report, gitu loh. Ya, nah ini jadi nanti ini teman-teman ini harus minimal report lah ya. Kalau ngilang sekali itu nanti dapat apa ya? Dapat apa Pak ya? Dapat maksudnya dapat trigger untuk apa ya? Untuk memulai lagi itu akan lama. Jadi kalau nanti ada dosen yang rajin seminggu sekali itu sebaiknya diikutin. Ya. Karena ketemu itu sudah menimbulkan menimbulkan semangat lagi gitu. Jadi speknya seperti itu teman-teman ya. Nah sini udah mau jam 5. Jadi mungkin itu saja dari saya sih ya. Intinya kembali ke mahasiswa ya. Nanti ada macam-macam tipe mahasiswa nanti ke depannya ya. Dan itu nanti ya macam-macam ya. Mungkin ada si kepepet ya Pak ya. Datangnya kalau pas mepet-mepet aja. Ada yang tipe kepepet. Iya Bu, ada yang kerja rodi Bu. Wah dia kelihatan sibuk ya, mungkin sibuk karena nggak tahu memang tuntutan cari uang atau apa gitu ya. Atau tipe-tipe si kaya Bu ya, ada juga nanti ya. Nah dan sebagainya lah. Jadi nanti ada banyak tipe-tipe mahasiswa. Jadi apapun tipenya ya, itu yang penting tujuannya. Ya yang penting tujuannya. Gitu. Ya kalau sebenarnya ini ya teman-teman ini angkatan ini masih pakai format yang lama, nggak apa-apa diikutin aja. Itu kalau untuk angkatan 2020 ke atas Bu, itu sudah saya Bu. Ya itu sudah baru didesain Bu. Nanti kalau disetujui di Senat ya bisa diinikan. Jadi semester 6 nanti kalau mau lulus semester 7 itu nanti ada syaratnya itu nanti. Ya. Jadi kalau yang nggak lulus sekarang sudah ikut peraturan yang baru ya Pak ya? Yang gimana Bu? Kalau angkatan sekarang misalnya tidak berhasil, tidak selesai, berarti sudah mengikuti peraturan yang baru. Iya betul. Nah itu makanya peraturan baru sih kalau itu sih mulainya genap Bu ya, genap tahun depannya lagi Bu. Iya. Semester depan masih enggak. Tapi ya kalau bisa lulus lah ya. Itu sih ya. Kalau bisa ini banyak yang semangat sehingga nanti prodi tidak pusing. Ya jadi kalau kalian banyak yang enggak aktif, yang pusing itu bukan hanya mahasiswa, prodi yang pusing seperti itu. Iya. Mungkin itu Pak Eri, terima kasih Bu Nuke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Jadi cukup jelas ya teman-teman paparan dari Pak Ali. Oke, saya akan membahas chat satu-satu karena nanti jam 30 menit lagi saya akan sudahi. Di sini siapa nih? Nama saya tidak ada, Muhammad Ramanda Juliansa. Sudah ada namanya. Kamu tidak perhatikan saja. Nanti untuk nama-nama mahasiswa yang tadi di Excel yang sudah menyerahkan monitoring akademik, sudah menyerahkan KR atau apa yang belum menyerahkan laporan PKL, nanti saya akan informasikan di WA group ya. Nanti teman-teman bisa lihat satu-satu. Mungkin tadi karena scrollnya terlalu cepat ya. Nah untuk tagihan mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah muncul, ada yang belum. Karena itu terhubung dengan teman-teman mengajukan kalau info dari bagian keuangan. Jadi kalau teman-teman memprogram mata kuliah tugas akhir atau skripsi, itu akan muncul tagihan untuk biaya bimbingan skripsi. Ya, kalau kemarin ada beberapa mahasiswa sempat bertanya di grup, abaikan dulu, tapi tolong disiapkan. Kemarin itu saya sudah sempat mengatakan siapkan lebih kurang 1.500.000 untuk biaya bimbingan dan 1 juta. Kemudian untuk biaya 500-nya untuk yang sidang proposal. Untuk dalam waktu dekat ini ya teman-teman, jadi tolong disiapkan 1.500.000. Jadi jangan sampai nanti dibilangnya saya belum ada informasi dan sebagainya. Saya tidak mau karena saya sudah menginformasikan sebenarnya sudah jauh-jauh dari semester kemarin dana yang harus disiapkan sekian-sekian. Dan saya selalu mengatakan untuk TA itu tidak kurang bahkan lebih, tolong disiapkan antara 10 sampai 15 juta ya. Karena itu kan terkait dengan biaya
biaya kuliah, fotokopi dan sebagainya. Kalaupun ada lebih ya berarti itu kalian bisa memanfaatkan dana yang ada. Kalaupun kurang berarti teman-teman ada dana yang tidak yang istilahnya jadi boros seperti itu ya. Oke, ini Raihan Rabani yang bertanya Bu yang belum muncul tagihan disimak Bu. Oke, itu nanti akan kalau disimak sekarang tuh udah muncul tagihan bimbingan apa judulnya ya? Kemarin Pak Nendi yang sempat bertanya tagihan bimbingan skripsi gitu loh kalau nggak salah ya. Bimbingan skripsi Bu. Nah ya bimbingan skripsi 1 juta ya Pak Nendi ya sudah muncul ya. Iya Bu. Oke, nah teman-teman cek deh disimaknya masing-masing karena saya nggak bisa ngecek. Untuk Bramadi, izin Bu, Bramadi, Fatima, Bagas, Ahmad Faiz sudah menyerahkan KRS. Nanti saya cek lagi ya di Drive, di Google Drive-nya mungkin. Andriawan sudah, iya saya merasa Mas Andriawan sudah menyerahkan, cuman nggak tahu keselip di mana. Nanti saya cari lagi kalau misalnya itu nanti tolong dikirim ulang lagi. Kemudian Ahmad Dimas Ramadan juga belum muncul. Nanti saya akan informasikan lagi untuk list tadi yang di Excel. Kemudian izin Bu, nama saya tidak ada, Muhammad ada, Ramanda Juliansa juga ada. Nanti coba dicek lagi aja ya. Kemudian nama saya tidak ada di list. Oke, nanti dilihat lagi ya. Izin bertanya, tadi dijelaskan Agung siapa nih? Nih Agung Septo nih ya. Bimbingan minimal 8 kali bagaimana pembuktian atau pencatatan. Nah, oke teman-teman nanti untuk lembar yang tadi yang untuk template ajuan proposal nanti saya akan share di grup tugas akhir grup WA itu udah template jadi dalam bentuk Word. Teman-teman tinggal istilahnya menempel saja. Saya tidak akan share untuk yang PDF-nya. PDF juga mungkin saya akan share juga teman-teman di situ. Kemudian nanti kalau sudah sidang proposal, oke, atau mungkin nanti berbarengan juga saat hari ini ataupun besok paling lambat hari Sabtu ya, hari Sabtu atau hari Minggu, itu saya akan share buku panduan TA, penulisan tugas akhir, ya. Di halaman belakang itu ada lampiran-lampiran, kemudian di halaman depan itu ada lembar bimbingan. Jadi teman-teman untuk bimbingan 8 kali dan sebagaimana dan seterusnya itu ada lembar bimbingan yang nanti setiap teman-teman bimbingan baik itu secara offline ataupun secara online dengan masing-masing dosen pembimbing dicatat. Bukan dosen pembimbingnya yang nulis ya. Selama ini dosen pembimbingnya yang nulis. Teman-teman yang nulis. Apa yang diminta perbaikan itu teman-teman yang nulis. Dosennya tinggal tanda tangan dan dilihat apa yang ditulis oleh teman-teman. Bila mana teman-teman melakukan bimbingannya secara online by Zoom juga apa yang diarahkan untuk diperbaiki ditulis. Kemudian pada saat offline teman-teman tinggal meminta tanda tangannya seperti itu. Jangan sampai yang kemarin itu maupun yang PKL atau TA yang dilampirkan di dalam laporan PKL, laporan TA cuma tanda tangan dosen pembimbingnya saja. Nah itu judulnya nembak tuh. Nanti saya akan menginformasikan ke dosen pembimbing jangan main tanda tangan bila mana mahasiswa tidak pernah melakukan bimbingan ya. Karena itu harus teman-teman pertanggungjawabkan di depan dosen penguji. Nanti pada saat prasidang, pada saat sidang itu harus dilampirkan. Mana bukti bimbingannya ya dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian ada juga lembar persetujuan dari masing-masing dosen pembimbing. Kalau misalnya tidak ada persetujuan dari salah satu dosen pembimbing atau keduanya, maka teman-teman tidak bisa lanjut ke ujian prasidang ataupun ujian sidang akhir, ya. Oke, ada lembar formulir bimbingan setiap pembimbing agar jika lembarnya siap. Tapi di Sikata harus upload pembayaran, itu upload pembayaran yang disimak ya Bu yang tertera 1 juta. Oke Pak Nendi, jadi untuk ajuan dosen pembimbing sebelum mengisi Sikata,
lupa, nanti ada si kata ft.unkris.ac.id ya, kalau nggak salah ganti nama Pak Ali, jadi saya masih harus hafal lagi. Itu teman-teman melakukan pembayaran dulu. Melakukan pembayaran, bukti pembayarannya nanti di-upload. Ya, yang bayar apa yang 1 juta. Kemudian juga teman-teman diminta untuk mengupload monitoring. Ya, jadi teman-teman upload monitoring yang terakhir. Syukur-syukur yang sudah ada tanda tangan saya atau tanda tangan Pak Heri. Oke, itu jelas ya. Nanti kemudian izin bertanya Bu mengenai tema yang harus diambil untuk tugas akhir ini. Apakah sistem pakar masih bisa diambil atau tidak Bu? Terima kasih. Oke, melihat kemarin ada edaran Bitri ya Pak Heri. Ya, Nah, di situ kan teman-teman sudah bisa melihat apa kemungkinan tema yang akan diambil. Kembali lagi nanti ke dosen pembimbingnya, sistem pakarnya seperti apa, metodenya seperti apa. Jangan yang sudah ada, ya harus dibedakan dengan yang lama. Ya, kalau misalnya penyakit jantung, udah 3 orang yang sakit jantung. Untuk yang diabetes sudah banyak, ya. Oke, jadi tolong disiasati, ya. Tapi jangan juga terpaku dengan satu tema saja sistem pakar, harus teman-teman juga ada tema yang lain. Ya, sebaiknya satu memang fokus, sebaiknya sih satu fokus. Tapi nanti kalau di dalam sidang proposal itu ternyata tidak di-approve, berarti teman-teman harus siap dengan tema yang lain, minimal 3. Saya sudah sampaikan minimal 3. Oke, Hari Setiaji, izin bertanya Bu, untuk melihat skripsi atau tugas akhir mahasiswa tahun sebelumnya. Nah, untuk melihat skripsi atau membaca-baca, mohon maaf teman-teman, untuk di prodi sebenarnya bisa, tapi itu semuanya sama, teman-teman bisa melihat di institusi. Di prodi di perpustakaan institusi di depan di seberangnya Fakultas Hukum, depannya lapangan basket dekat Fakultas VIA ya, di sana bisa dilihat. Kemudian Rafiq Mustaqim, jembatannya berbuka untuk judul yang sudah tidak diperlukan apa saja. Jujur saya masih minim informasi mengenai saya sedang merekap judul-judul 2 sampai 3 semester terakhir yang sudah ada. Ya, nanti saya akan informasikan judul ataupun tema ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Apa yang sudah pernah ada maksudnya ya, yang sudah pernah ada. Nanti saya akan informasikan semua informasi di grup. Jadi tolong teman-teman jangan japri ke Pak Heri, jangan japri ke saya. Kalau yang terkait dengan tugas akhir, tolong ditanyakan di grup supaya teman-teman yang lain pun tahu jawabannya. Ya, saya pun akan menjawab di grup. Ya, kalaupun teman-teman ada yang japri, saya tidak akan membalas, saya akan jawabnya di grup. Oke. Kemudian siapa nih? Rojali. Untuk mahasiswa teman-teman yang memprogram TA yang belum punya judul atau tema seperti yang disosialisasikan sebelumnya Pak Heri pernah sempat bilang prodi atau dosen pembimbing menyiapkan memberikan saran beberapa tema atau judul. Oke. Ya. Bisa langsung berhubungan langsung ke dosen-dosen. Misalnya Rojali merapat ke Pak Ali, merapat ke Pak Herwanto, merapat ke Pak Harjono, silahkan. Ya. Nanti kalau sudah dapat, nanti tinggal informasikan Bu, saya sudah pernah melakukan bimbingan seperti yang tahun lalu, semester kemarin, saya sudah sempat Bu untuk bimbingan untuk proposal dengan Pak Ali, gini. Nanti saya prioritaskan dengan Pak Ali dan seterusnya. Ya. Oke, izin bertanya Ibu Kaifa, untuk sistem pengolahan data itu udah nggak bisa ya Bu, semacam inventory gitu Bu, misalnya, berarti ini masih sistem informasi ya, kalau Pak Ali kalau melihat ini ya, pengolahan data untuk apa inventory? Gudang ya? Nanti ya mungkin bisanya gini Bu, diambil datanya, diolah datanya Mbak, jangan membuat aplikasi inventory-nya. Aplikasi inventory pindah ke prodi lain. Iya betul Bu, jadi lebih sudah kita mengolah datanya aja nanti. Pengolahan datanya menggunakan apa ya Pak? Ya, jadi nanti membuat model pengolahannya sehingga nanti sistem inventory-nya itu bisa cerdas gitu loh. Katakanlah aplikasi yang membuatnya katakanlah bukan buat aplikasinya ya, nanti modelnya dibuat ini dimasukkan ke aplikasi inventory jadi cerdas gitu loh. Nah, kita ini membuat sesuatu yang bisa mencerdaskan itu aplikasi. Jadi bukan sekedar membuat aja ya Bu ya.
Ya. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Ali. 5. Kemarin isi Google Form untuk memilih kedua dosen pembimbing, tetapi pas registrasi TA di Sikata memilih dosen pembimbing lagi dan itu hanya satu. Oke, memang di Sikata itu teman-teman hanya boleh memilih satu. Ya, misalkan Bima ingin memilihnya Pak Ali. Pembimbing duanya mungkin dengan Pak Heri. Tapi juga teman-teman, karena jumlahnya ini mahasiswa banyak yang akan mengikuti sidang TA, dan ada keterbatasan kuota dari dosen pembimbing. Masing-masing dosen pembimbing sudah pernah saya informasikan secara sekilas bagi teman-teman yang datang ke Prodi. Satu dosen pembimbing, bila mana sebagai pembimbing satu, hanya boleh membimbing 8 mahasiswa. Sebagai pembimbing 2, 8. Jadi satu dosen itu boleh membimbing 16 mahasiswa. Bila mana tidak terpenuhi, kami akan menentukan dosen pembimbing sesuai dengan tema penelitian. Dan pasti kami akan memilihkan dosen yang sesuai dengan kompetensinya, seperti itu. Ya. Jadi misalkan Pak Ali sebagai dosen pembimbing 1 hanya membimbing 8 mahasiswa. Kemudian Pak Ali sebagai dosen pembimbing 2, 8 mahasiswa, total 16. Kemudian pada saat Bima mengajukan Pak Ali sudah urutan yang ke-18, maka akan diarahkan ke dosen pembimbing yang lain. Ya. Dan kami pun Prodi itu tidak memutuskan sendiri, dan ini ada dengan Pak Heri, kemudian juga nanti Pak Ali untuk memutuskan iya atau bisanya, karena dari Prodi sudah di-approve, kemudian nanti akan di-approve ulang lagi oleh Wadek 1. Ya, kebetulan Pak Ali adalah dosen di Teknik Informatika, jadi banyak membantu saya jujur untuk penentuan dosen pembimbing. Seperti yang sudah yang 2 semester kemarin itu, Bu, sebaiknya dosen pembimbingnya ini saja, seperti itu untuk mahasiswa ini. Jadi yang menjadi arahan dari Wadek 1 kadang nanti dikembalikan ke Prodi. Istilahnya kayak di reject dari Pak Ali, kemudian saya harus mengajukan dosen pembimbing yang baru lagi, seperti itu. Mudah-mudahan harapan teman-teman, siapapun dosen pembimbing itu, Prodi sudah menentukan yang terbaik. Yang dipilih oleh Prodi itu adalah yang terbaik buat teman-teman, ya. Kalaupun nanti, karena kami itu selalu ada evaluasi dari yang semester kemarin pada saat pembimbingan. Jadi saya Prodi mendengar keluhan dari mahasiswa, keluhan dari sesama dosen pembimbing, keluhan juga pada saat di dalam sidang dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan kami untuk menentukan dosen-dosen pembimbing yang sudah ada di Prodi, ya. Oke, itu pun juga sama dengan penentuan kalau dosen-dosen mengajar di semester yang berjalan. Oke, Khairul Istafa izin bertanya, Bu, apakah pembuatan sistem aplikasi mobile diperbolehkan, Bu? Untuk aplikasi mobile itu yang berbasis apa dulu? Ya. Nah, kemarin itu Pak Ali sempat berkata untuk mobile yang Android ya Pak Ali ya, kalau nggak salah ya. Kalau yang iOS kalau memang bisa ya silakan saja seperti itu, ya. Kemudian apakah ada buku panduan terkait penulisan? Ada. Nanti akan diinformasikan, ya. Masih ada, nggak mungkin saya melepaskan mahasiswa tidak ada panduannya, tidak ada pagernya seperti itu. Semuanya ada, nanti teman-teman silakan dibaca, dipahami, jangan sampai nanti pada saat istilahnya nanti di sidang saya kalau untuk prasidang sidang TA itu saya tidak begitu melakukan screening ya, tapi screening itu akan dilakukan pada saat teman-teman selesai sidang, pada saat penyerahan laporan skripsi itu harus benar-benar sesuai dengan di panduan, spasinya, marginnya, kemudian fontnya, kemudian juga mengenai gambar dan sebagainya. Kemudian tolong teman-teman pada saat nanti maupun sidang proposal maupun prasidang ataupun sidang TA, di dalam skripsi itu pasti teman-teman akan menampilkan gambar, ya, akan menampilkan gambar atau potongan dari coding. Tolong backgroundnya jangan hitam ya, karena nanti pada saat di fotokopi itu tidak akan terbaca oleh dosen penguji. Jadi kecuali teman-teman ingin mencetak berwarna semua, kemudian yang tidak berwarna baru difotokopi silakan saja. Tapi tolong
bisa kok disiasati untuk background itu tidak berwarna ya, tolong tidak berwarna kecuali teman-teman ingin mencetak masing-masing untuk dosen penguji itu berwarna, itu silakan saja. Dan nanti pada saat di akhir sidang, pada saat selesai sidang penyerahan berkas skripsi juga kalau ingin berwarna semua seperti itu. Karena apa? Pada saat di fotokopi itu tidak terbaca. Percuma saja adik-adik kelas itu tidak akan bisa membaca, tidak akan bisa mempelajarinya seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan 3-4 pertanyaan, silakan. Mungkin ada yang mau resen, mumpung Pak Ali masih ada, Pak Heri ada, saya juga ada. Silakan, ataupun kalau enggak nanti di WA group. Di WA grup tugas akhir Pak Ali juga sudah ada ya Pak Ali ya? Sudah Bu, sudah ada. Ya, Ada, mungkin Bu. Oke. Nanti bisa bertanya di WA grup juga, nanti mungkin Pak Ali bisa membantu menjawab. Dan nanti pun di WA grup tugas akhir, kami pun akan menginvite dosen-dosen pembimbing teman-teman. Ya, supaya teman-teman bisa juga bertanya di WA grup. Jadi kalau misalnya teman-teman nih sudah di WA nih, udah bikin WA grup dengan saya yang bimbingan, ya. Kemudian Bu, kapan bisa bimbingan? Saya nggak ngejawab gitu ya. Nah, teman-teman bisa jawab tuh, bisa bertanya, menginformasikan di grup tugas akhir. @bunuke, kapan bisa bimbingan? Nah, itu kan akan terbaca tuh. Mungkin Pak Heri akan mengingatkan, Bu, itu ada mahasiswa nanya kapan bimbingan. Nah, seperti itu bisa. Nanti baru saya jawab di grup, ataupun saya menjawab di WA grup bimbingan saya. Kalau dulu saya memang tidak mau bikin WA grup bimbingan, biasanya saya di WA grup besar. Ya, yang mau bimbingan dengan saya silakan. Ya, oke, ini apa nih? Noval Urwan, izin Bu, kalau judul skripsi tentang perancangan sistem terkait IoT, apakah masih bisa? Masih, ya. Masih, karena kita juga ada mata kuliah IoT, silakan, tapi dilihat juga ada keinformatikaannya, bukan sekedar elektronika, ya Pak Heri ya. Ya, Bu. Jadi kalau elektronika, kalau cuma merangkai-rangkai gitu saja, itu larinya ke elektronika, pindah ke prodi elektro. Kemudian kalau tadi juga aplikasi inventory, kalau misalkan hanya sistem informasi dan web juga sistem informasi, silakan teman-teman pindah ke prodi sistem informasi ya. Munculkan keinformatikaannya seperti itu. Oke, teman-teman, tidak ada lagi yang bertanya. Nanti mungkin nggak malam ini ya teman-teman, paling lambat besok hari Sabtu, teman-teman ada kuliah ya, yang kelas P2K, kelas blended, kelas P2K 1, kelas rombongan LP3I, kemudian kelas DKI, kita ada perkuliahan secara online, tolong dikoordinasikan dengan masing-masing dosen mata kuliahnya ya. Senin kita sudah mulai kuliah offline lagi untuk reguler pagi, malam, dan seterusnya ya. Nanti mungkin ada informasi dan sebagainya akan diinformasikan oleh Sekprodi di grup perwakilan ataupun di grup angkatan dan seterusnya ya. Mungkin tidak ada lagi yang bertanya, mudah-mudahan teman-teman yang memprogram tugas akhir di semester genap 2022-2023 jumlahnya melebihi 100, istilahnya 110 mahasiswa, sampai akhir nanti tetap jumlahnya 110. Bu, nanti Tidak. sidangnya online apa offline Bu ya? Apa Pak? Sidangnya online apa offline? Offline Pak. Offline ya? Offline. Oke. Saya kondisikan offline Pak. Sidang proposal juga saya kondisikan offline Pak. Kalau online, waktunya malam, nanti saya kena tegur lagi Pak. Begitu Bu ya? Malam Ini sampai aja, sahur gitu Pak ya? bukan. Ramai, Pak. Masalahnya sekarang saya memanfaatkan waktu bulan Ramadan. Teman-teman ini bisa memanfaatkan ya waktu bulan Ramadan, istilahnya habis sholat tarawih, rebahan, kemudian kalau saya sih enggak sih terusan ya, rebahan itu udah sore siang gitu, habis duhur saya istirahat, terus asar bangun udah siapin untuk buka dan segala macam. Itu saya manfaatin sampai menjelang sahur, itu di depan laptop ngerjain. Itu sepi, sunyi senyap, enak banget ngerjainnya. Nggak ada yang ganggu, pakai headset dengerin musik yang yang enak gitu untuk semangat. Dan ya alhamdulillah
dua malam ini saya ngerjain, terus tadi pagi saya share ke promotor, pagi jam 10, jam 2 udah dapat balasan, masih merah banyak banget. Terus hari Sabtu besok dia minta Zoom, saya izin nggak bisa. Kemudian diminta hari Senin pagi jam 10 minta Zoom seperti itu. Ini siapa nih? Masih ada Reza, Bu izin bertanya untuk judul data mining pohon keputusan dengan algoritma C45 apa masih boleh, Bu? Sebenarnya ini udah banyak ya, tapi untuk mengambil keputusan apa dulu dilihat ya. Jangan memakai algoritma ini, tapi permasalahannya untuk menyelesaikan permasalahannya tidak cocok seperti itu ya. Tadi Pak Ali sudah Bapak open cam, silakan Pak Ali kalau mau ingin komentarin. Nggak open cam Bu ya ini. Open mic maksudnya. Ya, oke, baik. Ini teman-teman ya, ini pertanyaannya gitu semua nih. Ini boleh nggak? Jadi kembali lagi tuh ke permasalahan, Mas. Iya, jadi gitu ya. Jadi yang penting itu teman-teman itu masalahnya apa dulu gitu loh ya. Nanti walaupun nggak paham metodenya apa tuh nanti akan dikasih tahu gitu. Ya. Jadi minimal itu paham masalah dulu kan ya. Paham masalah, metodenya masih salah juga nggak apa-apa, nanti akan dikasih tahu, kemudian tahapannya harus jelas. Jangan tanya lagi, ini boleh enggak, itu enggak, jangan kayak itu maksudnya Mas, ya. Masalah dulu dipahami dulu nih masalahnya, entah tadi yang networking, yang aplikasi atau apa kan, yang dinilai itu sebenarnya bukan aplikasinya, bukan IoT-nya atau apa gitu. Tapi yang penting masalahnya dulu ya, masalahnya dulu apa, dari masalah itu kan nanti pendekatannya apa nih gitu ya, sehingga nanti metodenya itu bisa dicari. Jadi di dalam proposal itu nanti bukan hanya tolak atau terima, bisa aja nanti mendapat banyak masukan gitu, sehingga nanti terjadi ada perbaikan-perbaikan. Tujuannya apa? Bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu loh, hanya 4 bulan. Jadi gitu ya, jangan bertanya terus ini haram halal gitu ya. Jadi coba kembali ke masalahnya apa gitu ya. Mungkin itu ya Bu ya, biar ini nggak nanya ini boleh nggak, itu nggak gitu loh. Iya benar. Jadi dilihat tadi sebenarnya teman-teman permasalahannya apa, kemudian nanti bisa diselesaikan dengan metode apa. Mungkin teman-teman tadinya ada permasalahan, teman-teman merasa bisa diselesaikan dengan metode C45. Tetapi ternyata pada saat diskusi dengan dosen penguji pada saat sidang proposal, ternyata itu nggak bagus gitu loh. Ternyata dengan metode yang lain lebih bagus, lebih cocok seperti itu. Jadi jangan fokus dengan menyelesaikan dengan metode apa, tapi permasalahan itu nantinya bisa diselesaikan dengan apa gitu ya teman-teman ya. Oke, satu lagi nih pertanyaan untuk topik bidang penelitian yang boleh saat ini apa saja Bu, seperti machine learning, data mining, sistem pengambil keputusan, Faji, apalagi ya. Oke, nanti akan diinformasikan di WA group ya teman-teman. Kemarin juga di Bitri Pak Heri juga sudah menginformasikan seperti itu. Oke teman-teman, sebelum ditutup mungkin bisa dibantu Pak Heri untuk screenshot untuk sudah Bu. Sudah ya Pak. Oke. Karena ini sudah 3 kali screenshot Bu. Ada 4 layar ya Pak? Iya, saat 99 tadi, saat 87 screenshot juga. Oke, buat pelaporan nantinya. Biasanya nanti buat akreditasi dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan teman-teman. Mungkin nanti untuk untuk semua berkas ya, kemudian apalagi ya, tadi template dari untuk persiapan sidang proposal juga akan perlu diinformasikan seperti itu. Kemudian panduan, kemudian tolong teman-teman yang masih belum menyerahkan laporan PKL, tolong untuk segera diselesaikan.
Kemudian itu adalah merupakan salah satu syarat. Insya Allah untuk minggu depan saya ada di Prodi itu hari Selasa sama Kamis. Rabu itu saya full mengajar, jadi tidak bisa menerima mahasiswa. Untuk Senin besok saya ada janji dengan promotor. Kemudian kalaupun masih bisa ke kampus, mungkin agak siang, tapi saya tidak terima mahasiswa. Tapi saya terima mahasiswa itu di hari Selasa dan Kamis untuk yang menyerahkan laporan PKL. Ya, silakan teman-teman yang kemarin mungkin kesulitan untuk menemui saya berikan waktu Selasa Kamis untuk menyerahkan laporan PKL ya. Kemudian mohon maaf ada dana bending 60.000 ya untuk laporan PKL seperti itu. Itu untuk yang mahasiswa kemarin di semester ganjil sidang PKL, tapi untuk yang teman-teman yang di semester sebelumnya tidak ada biaya bending karena sudah termasuk yang pembayaran 350 waktu itu dibayarkan ke prodi seperti itu. Ya, kemudian juga untuk jadwal nanti yang pastinya fixnya jadwal sidang proposal, sidang prasidang dan seterusnya mungkin ada sedikit perubahan ya teman-teman karena permintaan juga usulan dari dosen pembimbing dan juga ini membuat kelegaan teman-teman bisa bernarik napas untuk mempersiapkannya lebih matang lagi. Mungkin nanti akan disampaikan kalau tidak hari ini paling lambat hari Sabtu deh ya, insya Allah saya bisa share di WA group ya. Tolong diinformasikan juga kepada teman-teman yang mungkin angkatan lama ya, angkatan 18, 17, 16 yang belum masuk di WA group, silakan untuk masuk seperti diinformasikan linknya saja seperti itu ya. Oke. Pak Ali sudah chat, semangat ya, jangan bingung masalah topik karena topik itu tidak pernah bingung ya. Topik selalu hidupnya nyaman ya, topik ada aman di rumah ya, jadi jangan mencari topik nanti jadi buron seperti itu, kasihan yang namanya topik ya dicari-cari oleh teman-teman. Oke itu ya, izin Bapak monggo. Masuknya Selasa Bu, Senin masuk di Ngalam Bu. Loh, iki Bapak mulai tak? Surabaya sekarang. Walah, kok enggak? Ya wes. Oke, kalau gitu saya usahakan hari Senin saya masuk Pak. Tolong informasikan Bu Nur Hikmah supaya hadir Pak. Kalaupun saya nggak ada, jadi di prodi ada orang. Karena tadi ada orang tua mahasiswa saya ngarahin ke Bapak untuk nemuin Bapak. Untuk minta tanda tangan ya udah nggak apa-apa Pak. Oke, berarti Bapak Selasa baru masuk ya Pak? Iya, insya Allah Bu. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Heri. Iya, sama-sama Bu. Ya, sehat-sehat Pak Heri. Amin. Pak Ali ada di Jakarta apa di Pati nih? Jangan-jangan di Pati juga nih? Di Jakarta Bu. Ini. Ya. Kirain ke Pati. Ini minggu depan juga ini Bu, fokus ke revisi itu Bu. Iya, mau sidang ya Pak? Sidang tertutup ya Pak? Pantang pulang sebelum ini Bu. Sebelum terbuka? sebelum tutup dulu Bu. Oh, sebelum tertutup. Oke, kirain sampai terbuka. Oh tuh topik banyak dibicarakan di Kultum, benar Pak Nendi. Oke, PKL bisa dilanjutkan jika memungkinkan. Silakan nanti didiskusikan ya. Oke teman-teman, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian masih ada yang kurang atau terburu-buru. Insya Allah semua akan diinformasikan di WA group. Teman-teman ingat jaga kesehatan ya. Udara nih sekarang udah mendung lagi. Panas terik, jadi jangan yang aneh-aneh deh supaya nanti pada saat sidang TA tidak ada kendala yang berarti ya. Selamat. Oh tuh Pak Ali, jaga kesehatan, jaga dompet, jaga waktu. Nah itu dompet sing penting itu. Jangan sampai pada saat sidang kosong dompetnya. Ya sudah mulai disisihkan ya. Rojali Bu, tenang Bu. Ya Rojali mah jalan OJK dia banyak duitnya, tinggal ngambil dari mana-mana. Teman-teman yang masih dibantu oleh orang tua, mohon diinformasikan ke orang tuanya dana apa saja yang dibutuhkan, ya. Jadi sudah mencadangkan, ya. Jangan sampai nanti orang tua datang ke prodi minta, saya tidak terima orang tua yang bermasalah dengan keuangan, ya. Jangan sampai ada yang mau mengagungkan sertifikat tanah ke prodi, saya tidak terima, ya. Kecuali diberikan kepada saya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Selamat menjelang berbuka puasa.
30 menit lagi ya kita menjelang. Oh Pak, kalau Pak Heri sudah sebentar lagi di wilayah timur. Ya, 2 menit lagi. Nah, itu 2 menit lagi lebih cepat. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, Pak Ali yang sudah menemani saya. See you.